Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin qala. Para jemaah, pada hataman Ramadan 1441 Hijriah, pada zaman corona ini, kitab yang akan kita baca adalah kitab Mukhtasar Al-Imam Abi Jamrah, kitab yang berupaya merangkumkan hadits Sahih Al-Bukhari, terdiri dari 290-an ya. Dan mudah-mudahan dengan kitab Mukhtasar Al-Bukhari ini yang berisi hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan bala, wabah dan musibah akan Allah angkat. Sebab hadis itu juga sebagaimana Al-Quran, hadis itu memiliki i'jaz ya, memiliki mukjizat. Bahkan Al-Imam Khatib Al-Baghdadi, beliau punya kitab yang menyebutkan ada beberapa kelompok di kalangan ulama yang kalau dia sakit, dia minta teman-temannya ngumpul membacakan hadits-hadits Rasulullah, sehingga ulama yang sakit itu fasyufiya, sehingga diberikan kesembuhan oleh Allah. Kalau kita banyak dengar ayat-ayat ya, kita lagi sakit, lagi ngalamin musibah, baca ayat-ayat Al-Quran, maka musibah dan penyakit yang kita alamin Allah hilangkan. Tetapi juga itu berlaku pada hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ada ulama yang telah mentajribah, mengeksperimen. Dia lagi sakit, minta dibacain hadis, akhirnya Allah sembuhin. Itu disebutkan oleh Al-Imam Khatib Al-Baghdadi. Nama kitabnya nih lagi lupa. Kalau nggak salah kitabnya Al-Kifayah fi ilmi riwayah, dan kitab-kitab beliau ya. Karena memang Imam Khatib Al-Baghdadi ini ulama yang banyak menuliskan cabang-cabang kajian ilmu hadis. Hampir setiap kajian ilmu hadis beliau punya kitabnya. Ya. Ini kita baca, mudah-mudahan musibah yang tingkat kolosal mendunia ini, corona, mudah-mudahan Allah angkat buru-buru ya. Enggak pakai nungguin bintang Suraya lagi dah. Ya, kita baca Mukhtasar Sahih Al-Bukhari, insyaallah umat Islam yang ada di belahan dunia, wabil khusus Indonesia, bisa keluar dari musibah yang namanya corona. Bocah bisa balik ke sekolahan, yang pada nyantren ya enggak, yang pada kawin. Kalau terus-terusan gak ada yang kondangan, iya gak ada apa-apa. Ya Allah, ini musibah serius gitu ya. Mudah-mudahan dengan baca Mukhtasar yang dikarang oleh Al-Imam Abi Jamrah, seorang ulama dari Andalusia yang akhirnya menetap di kota Mesir. Dia dari Andalusia, seperti Al-Imam Ibnu Malik ya, asalnya Andalusia, melakukan perlawatan berbagai negeri, sampai Al-Imam Ibnu Abi Jamrah ini menetap di Mesir dan dikuburkan di satu komplek kuburan-kuburan wali yang namanya Jabal Muqattam ya. Di Mesir itu ada kuburan-kuburan ulama besar namanya Jabal Muqattam. Bahkan di zamannya Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, kita kenal ya, ulama yang populer dengan kitab Al-Hikam, namanya Ibnu Athaillah As-Sakandari, nisbahnya ke Iskandaria yang ada di Mesir.
Pada satu malam beliau bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ibna Athaillah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai ibnu Athaillah, zur sultanal maghribi wal masyriqi. Ziarahin tuh, ente kudu datang, biar kata lu ulama, lu kudu ngaji lagi. Zaman dulu ulama yang kelasnya udah aulia illah masih disuruh ngaji. Lo jadi ustaz tahlil lebih doang kagak mau ngaji. Ini ulama besar berkeramat didatengin nama Rasulullah dalam mimpi masih disuruh ngaji. Kata nih Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu an, ya Rasulullah, siapa itu ulama yang dapat julukan Sultan al-Masyriqi wal Maghrib? Kata Rasulullah, datengin tuh, namanya Ibnu Abi Jamrah, li'annahu man waqa'a nadaruhu ila ahadin jabar. Karena siapa orang yang dia lihat pakai matanya, orang yang ketemu dia lihat pakai matanya, illa jabar, melainkan kegelisahannya Allah tutupin. Namanya Al-Imam Abi Jamrah. Makanya dalam riwayat ada yang baca bil basya'ah, mimnya diganti meba, Abi Jabrah, ya, karena minal jabar, ya, tapi riwayat dengan ba kurang kuat. Tetap bacaan yang asal adalah Al-Imam Abi Jamrah. Nah, kitab ini ya ditulis bukan hanya cangkokan dari kitab besar yang namanya kitab Sahih Al-Bukhari, kitab yang recommended kesahihannya nomor 1 yaitu Sahih Al-Bukhari. Ya, Imam Bukhari udah nyeleksi hadis, sanad-sanadnya. Imam Bukhari ngarang bukan asal-asalan, ya enggak? Kayak ahli hadis sekarang. Emang dia ngumpulin hadis, boleh nyari di laptop, pakai apa namanya software Maktabah Syamilah, dia copy paste. Kalau Imam Bukhari mah kagak begitu. Sanadnya dia kenal sejarah tuh orangnya. Umpama ada 5 jalur transmisi ulama sampai ke Rasulullah, 5-5-nya dia tahu sejarahnya. Jadi kalau orang sekarang ngeritik Imam Bukhari, letangnya, ya enggak? Orang sekarang dia ngaji hadis belum tentu apa, bukan belum tentu, emang kagak hafal. Imam Bukhari bukan cuman matannya, tapi sanadnya, apa riwayatnya, ilal-ilalnya, penyakit tuh hadis dia apa. Makanya kalau ada orang gini hari ngeritik soal Imam Bukhari, ya itu sih udah kayak cacing di pinggiran galengan pengen niup matahari. Jangan kata lu pakai tiup, lu kesinaran matahari juga lu ngulet. Ya, bukan hanya dia apal, tapi dia tahu semua seluk-beluknya. Ya enggak? Bukan kayak orang sekarang datang-datang ngeritik, padahal apal kagak matannya, sanadnya apalagi. Orang zaman sekarang tuh ngaji hadits udah kayak bocah bikin clipping. Yang kayak zaman sekarang disebut puzzle, ya enggak? Gambar tempel, ditempel-tempel deh tuh. Emang udah ada. Kayak begitu. Dia nemu hadis, dia enggak salin, melainkan dia sholat 2 rakaat. Tuh Imam Bukhari. Ya enggak? Makanya Imam Bukhari hadisnya luar biasa. Yang ditaruh sama Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, pertama hadis tentang niat. Belum ada ulama nulis hadis metodologinya seperti Imam Bukhari. Ulama-ulama dulu kalau nulis ada yang mulain bab tentang toharah. Ya, Imam Malik nulis Al-Muwatta. Ingat, Imam Malik nulis Al-Muwatta, hadis pertama dalam kitab Al-Muwatta adalah tentang waktu sholat. Karena apa?
Kata Imam Malik, ulama banyak berbicara tentang toharoh, berbicara tentang sholat. Ya sholat tuh kalau udah masuk, dia bisa sah kita kerjain kalau masuk waktu. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Nggak usah pakai ngomongin sholat dulu, ngomongin waktunya dulu. Makanya Al-Muwatta hadis pertama kita kebet itu ngomongin tentang waktu sholat. Karena Imam Malik punya ijtihad seperti itu. Adapun Imam Bukhari, hadis pertama yang ditulis dalam Sahih Al-Bukhari adalah tentang niat. Kita mau ngomongin ibadah yang mana aja, mau sholat, mau jual beli, mau wudhu, mau mandi, mau tayamum, sebelum kita ngerjain itu semua ya kudu niat. Makanya niat didului nama Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Kemudian diikutilah oleh ulama-ulama lain. Al-Imam Nawawi dalam kitab Arba'in Nawawiyah, Al-Imam Ibnu Rajab dalam kitab 50 hadis itu, Al-Imam Fulan, Imam Fulan ngikutin Imam Bukhari. Karena sesuatu itu perbuatan diawali dengan niat. Begitu dilihat tuh Sahih Bukhari, hadisnya, tokoh-tokoh yang terlibat dalam hadis innamal a'malu binniyat itu mayoritas Madaniyun, ulama-ulama dari negeri Madinah. Makanya diprioritaskan sama Al-Imam Al-Bukhari. Selain niat yang menjadi awal bagi berbagai macam perbuatan, tokoh-tokoh yang menjadi periwayat hadis niat ini Madaniyah, orang Madinah. Hadis terakhir dalam Sahih Al-Bukhari tentang keutamaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau kita baca Sahih Bukhari, hadis pertama innamal a'malu binniyat disebut hadis gharib. Hadis gharib itu hadis yang diriwayatkan setiap tobaqot satu orang. Itu hadis innamal a'malu binniyat kalau kita punya seada-adanya kutubus sunnah. Itu hadis innamal a'malu binniyat diriwayatkan tingkat sahabat menatu, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Kita kaji lagi tentang tobaqot tabi'in menatu. Karena periwayatan hadis itu di kalangan sahabat amat tabi'in dan tabi'ut tabi'in menatu, disebutlah namanya hadis gharib. Hadis gharib, hadis yang diriwayatkan setiap tobaqah, setiap tingkatan periwayat itu cuma satu orang. Al-Imam Al-Baiquni ya dalam Al-Baiquniyah mengatakan wa mursalun anhu sahabiyyu saqat wa qul gharibun ma rawin faqat. Kalau hadis mursal ada sanad di kalangan sahabat yang enggak disebut. Tabi'in ngucapin hadis langsung dari Rasulullah, padahal dia kagak nemu. Namanya mursal. Ya, ada satu tobaqot yang hilang, baik tobaqot sahabat ataupun tobaqot tabi'in, itu namanya hadis mursal. Ada yang hilang sanadnya, satu. Nah, kalau hadis gharib, setiap tobaqot baik sahabat atau tabi'in itu yang riwayatin cuma satu orang. Yang lain kagak ada yang punya. Sayyiduna Abu Hurairah, Siti Aisyah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, para sahabat nggak ada yang punya, cuman atu kata gua kirtil orang atu-atunya. Yang punya Sayyidina Umar. Disebutlah hadis ini hadis gharib. Anu menatu. Bayangin loh, hadis yang sangat terkenal, ya, ternyata tergolong hadis gharib. Yang riwayatin menatu. Sahabat ngeriwayatin kepada tabi'in, tabi'innya atuh. Bayangin. Betapa dahsyatnya Imam Bukhari. Hadis gharib. Ditutup dalam Sahih Bukhari tentang hadis keutamaan mengucap ada kalimat yang ringan disebut amal lisan, berat dalam timbangan yaumul qiyamah, subhanallah
Alhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar. Ternyata itu juga hadis gharib. Sahabat matabiin yang riwayatin menatu. Diawali dengan hadis gharib, ditutup dengan hadis gharib. Kenapa ini? Bukan sembarang ini Imam Bukhari. Naronya ada isyarat. Kenapa? Menurut Imam Al-Bukhari, al-Islamu bada'a ghariban wa sayaudu ghariban. Sebagaimana Islam muncul dipandang aneh, dan nanti di akhir zaman Islam juga dipandang aneh. Ini Sahih Bukhari adalah kitab umat Islam. Sebagaimana Islam muncul dimulai dengan hal yang gharib, orang jahiliyah memandang aneh, nanti juga di akhir zaman orang yang ngamalin sunnah, orang yang benar itu dipandang orang aneh. Akhir zaman Islam itu akan kembali asing. Nah itu Imam Bukhari loh. Bayangin ijtihad beliau naruh hadis apa begitu. Ya enggak? Orang zaman sekarang itu ngeritik doang, kagak tahu urusan loh. Anggap aja mandor bogel. Ya enggak? Namanya kitab Mukhtasar Abi Jamrah. Disebut kitab apa? Nah, ada namanya gitu. Jam'un Nihayah fi Bad'il Khairi wal Ghayah. Nama aslinya nih. Jam'un Nihayah fi Bad'il Khairi wal Ghayah. Mengumpulkan puncak segala sesuatu dalam mengawali kebaikan dan tujuannya. Jadi hadis Imam Bukhari itu 7.000-an loh. Banyak ulama bikin mukhtasar. Ada lagi Al-Imam Al-Qustullani. Dia kumpulin nama kitabnya, tuh hadisnya dikumpulin dalam kitab Jawahirul Bukhari. Mutiara-mutiara hadis Imam Al-Bukhari. Masih kebanyakan juga. Ada lagi Al-Imam Ahmad Syarji. Dia mukhtasarin Sahih Al-Bukhari. Masih ribuan lagi. Ini kitab yang paling dikit ya terkait mukhtasar dari segi matannya ya, yaitu kitab Jam'un Nihayah fi Bad'il Khairi wal Ghayah. Ini kitabnya yang kita baca. Ada lagi yang lebih tipis, namanya Sulasiyat Bukhari ya. Sulasiyat Bukhari, di mana Imam Bukhari ngeriwayatin hadis dalam sahihnya, jarak Imam Bukhari dengan Rasulullah cuma tiga orang. Namanya Sulasiyat Al-Bukhari. Jumlahnya cuma 23 hadis. Ya, ada di mana Imam Bukhari ngeriwayatin hadis dalam sahihnya. Terkadang Imam Bukhari nyebut 5. Ada yang 6. Jarak Imam Bukhari sama Nabi. Tapi yang paling pendek sanad dalam Sahih Bukhari, di mana Imam Bukhari ngeriwayatin dari beliau sampai Rasulullah cuma 3, disebut Sulasiyat. Karena jarak Nabi, jarak Imam Bukhari ke Nabi, Imam Bukhari ngeriwayatin melalui 3 wasilah, 3 orang. Namanya Sulasiyat ya. Sulasiyat kebangetan pendek. Yang tengah-tengah ini dikata banyak banget kagak, insya Allah kita bisa hatamin ya. Sependek kata, ini kitab jadi terkenal bukan hanya kebesaran kitab aslinya Imam Bukhari, kitab aslinya, tapi juga kebesaran dari pengarangnya ya. Pengarangnya, bayangin lah, lagi ngarang kitab ini, ngumpulin hadis-hadis Imam Bukhari. Beliau didatengin sama Rasulullah 70 kali. Sampai beliau bikin kitab lagi, Al-Mara'il Hisan. Ya, lagi ngarang kitab ini, kitab hadis ini sekaligus sarahnya ya. Begitu kelar selesai matannya, beliau punya kitab sarah namanya Bahjatun Nufus. Bahjatun Nufus, sarah dari ringkasan yang beliau buat.
ketika lagi ngarang sarahnya, beliau didatengin oleh Rasulullah, ada kalanya dalam mimpi dan ada kalanya secara yaqazah, secara sadar beliau didatengin Rasulullah. Akhirnya dia bikin kitab lagi yang menjelaskan tentang pengalaman rohaninya beliau dengan Rasulullah, karena Rasulullah cinta kepada ahlul hadis, ya. Ditulislah dalam sebuah kitab namanya Al-Mara'il Hisan. Itu kalau kita beli kitab Bahjatun Nufus, bagian paling belakang disebutin tuh 70 sekian kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Al-Imam Ibnu Abi Jamrah saat beliau merampungkan sarah Sahih Bukhari. Jadi bukan hanya kebesaran Sahih Bukharinya, tetapi beliau juga keberkahan beliau menjadi penentu kitab ini berkah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Beliau wafat pada tahun 675 Hijriah. Artinya abad ke-7, ya. Abad ke-7 beliau wafat. Abad ke-7. Jadi ulama dari Andalusia. Jarang kedengeran, ya, karena yang sampai sama kita nih ulama-ulama besarnya banyak dari Yaman, banyak dari Mesir, banyak dari Mekah. Tapi untuk ulama-ulama Andalus, ulama Maghrib itu jarang. Padahal dalam soal ilmu, ulama-ulama yang ada di bagian barat dunia Islam itu juga nggak kalah. Ya, bagaimana Imam Nawawi, ya, punya hubungan dengan Al-Imam Ibnu Malik dari Andalusia. Ada kitab sekitar 7 atau 8 jilid yang menginventarisir ulama-ulama dari Andalusia. Nama kitabnya Nabhut Tib fi Ghusni Andalusir Ratib, karangan Al-Imam Ibnu Magarri, ya. Ditulisin tuh ulama-ulama yang asli Andalusia atau pernah bertandang nyari ilmu, bahasa Jawanya ngaos, ya, ngaos ke Andalusia. Abad ke-7 beliau ini. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Diawali dengan bismillah. Ngikutin Quran, diawali dengan bismillah. Yang kedua bertabaruk, ya, dengan kalimat bismillah, karena dalam banyak hadis disebutin setiap perbuatan yang punya kepentingan di dalamnya enggak disebut dengan bismillah, maka perbuatan itu akan terputus barokahnya. Apa aja perbuatan baik yang kita enggak awalin sama bismillah kagak berkah. Mau makan, mau minum, ya apalagi ngarang, ya, menulis kitab, ya, ini punya kepentingan khusus buat umat. Beliau bertabaruk dengan kalimat bismillah. Bahkan bismillah ini universal, ya. Bukan hanya orang Islam, orang yang di luar Islam merasakan zahir manfaat dari bismillah. Diriwayatin di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Umar bin Khattab dikirimin surat sama Raja Romawi. Ini Raja Romawi kena penyakit yang dari dulu belum sembuh-sembuh. Sering banget palanya itu ngebet, sakit, kayak dicocok pakai cocokan es. Kayak apa itu? Asal lagi kumat itu, dia kagak nahan, apa nungging-nungging, dikurubin bantal, dikekepin sama bini belum hilang. Akhirnya dia ngirim surat sama Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wahai pemimpinnya orang Islam, nih penyakit udah tahunan aneh alamin, tapi tabib mana aja nggak bisa nyembuhin. Kalau emang ente punya tabib atau ente tahu pengobatan nyembuhin pala yang kena penyakit seperti ini, tolong obatnya apaan? Sayyidina Umar ngirimin peci
Begitu dikirimin, nyampe tuh peci. Begitu dilihat ada tulisan, cuman disuruh pakai tuh peci. Begitu dipakai, emang dia lagi ngerasain ngebet tuh pala. Dia bengong, lah iya, hilang sakitnya. Begitu dia copotin, selenut, ya gak? Kayak orang lagi ngaceng disentil. Ngebet banget. La haula wala quwwata illa billah. Dibuka lagi, ngebet, dipakai lagi, hilang. Wah, ini ada apanya nih peci nih? Kagak pakai minum obat, ya enggak? Akhirnya dia penasaran, dia selongkarin tuh. Ternyata di dalamnya ada secari kertas, bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Fata'ajjaba min hadal amr. Itu raja takjub dengan peristiwa yang dialami. Gara-gara tulisan ini, penyakit yang bertahun-tahun aneh punya tabib, ratusan tabib aneh berobat kagak baik, sama dia baiknya. Akhirnya tuh raja Romawi masuk Islam gara-gara Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan banyak di kalangan ulama yang diangkat derajatnya nyampe dalam martabat kewalian yang tinggi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada ulama namanya Al-Imam Bishri Al-Hafi, sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an. Ini Al-Imam Bishri Al-Hafi, dia jadi wali di zamannya, bukan sekedar ibadah yang banyak dia lakukan, ya, tapi dikabarkan beliau ini jadi wali martabat yang tinggi karena ta'zim dengan bismillah. Satu saat dia lagi jalan, dia nemu surat undangan ada bacaan bismillahnya. Nih, hati-hati nih. Kalau nulis undangan Bismillahirrahmanirrahimnya pakai bahasa Indonesia aja, jangan tulisan Arab. Dia nemuin kertas, ada tulisan bismillah, itu kertas sudah lama itu. Diinjek-injek orang, dikencingin kucing. Ya enggak? Mudayya'ah, mulqah wa mudayya'ah. Diinjek-injek orang, disia-siain orang. Dia lihat, ya Allah. Dia bersihin buru-buru. Tuh bismillah. Dia pulang, dia beli minyak wangi. Habis dibersihin, ditaruhin minyak wangi, dicium-cium, ditaruh di tempat tinggi. Besoknya dia ngimpi. Ya Bishri, la atyabanna ismak. Aku akan benar-benar wangiin nama ente karena ente udah wangiin nama aneh. Pada malam itu diangkat derajat Al-Imam Bishri Al-Hafi radhiyallahu an, nyampe dalam martabat kewalian karena ta'zim dengan bismillah. Orang Islam sama Quran sembarangan aja. Bayang Jumat di masjid itu Yasin sama pantatan geletak di bawah. La haula wala quwata illa billah. Jadi lo kagak jadi wali. Enggak. Nauzubillah. Ini baru ngomongin bismillah, ya. Begitu juga ada ulama yang namanya Mansur bin Ammar. Ini Mansur bin Ammar, dia terkenal sebagai ulama yang kalau menyampaikan ceramah, tema-tema ceramahnya itu bikin orang nangis. Seolah-olah kalimatnya itu menyentuh para audiens. Nggak ada orang kalau dia mulai ngomong matanya melainkan tertuju kepadanya, khusyuk apa nangis. Ditanya nih ulama, padahal ceramah ente biasa-biasa aja, tapi saat ente menyampaikan tema-tema agama melalui lisan ente, itu orang semasjid nangis semua.
Itu apa sebabnya? Belum tahu kan? Belum tahu kan? Nah, dia cerita. Pada satu hari aneh nemuin sebuah kertas, di situ ada tulisan Bismillah. Begitu ada tulisan Bismillah tuh di tanah, di jalanan, diinjek-injek orang, nggak ada yang tahu. Gue juga baru tahu itu. Masya Allah, innalillahi la haula wala quwata illa billah. Dia bersihin tuh kalimat. Dia bersihin, dia cuci. Dia bersihin, dia cuci, pinggirannya dia jilat. Dia jilat. Biar hilang itu tulisannya. Begitu malam aku mimpi. Dengan sebab ente bersihin tulisan Bismillah, apa ente jilat tuh Bismillah, maka setiap kata-kata yang keluar dari lisan engkau, maka orang akan terkesima. Ya, dengan sebab takzim kepada Bismillahirrahmanirrahim. Qala syaikhu, berkata tuan syekh. Ini syekh ini gelar kehormatan ya. Ulama dapat julukan syekh. Berkata tuan syekh, dalam naskah lain qolal faqiru, cuman di sini ditulis qala syaikhu. Ya mungkin ini yang pertama muridnya yang nulis. Buat takzim sama gurunya, dipanggillah gurunya itu syekh. Kalau gurunya sebenarnya nggak mau, tulisan aslinya al-fakir, orang yang selalu butuh kepada Allah. Cuman diganti sama muridnya, qala syekh, takzim kepada gurunya. Ya. Kalau ulama dulu begitu, tawadu. Ya enggak? Walaupun dia udah mustahik pantas dipanggil syekh, tapi malu. Kagak kayak ustaz sekarang. Kagak disebut ustadznya marah. 2 tahun kagak mau kita panggil gara-gara kita nggak sebut kiai. La haula wala quwata illa billah. Ini ulama yang udah nyampe martabat kewalian, pada mulanya dia tulis al-fakir, tapi muridnya yang nulis asy-syaikh. Ya enggak? Tuh ulama zaman dulu begitu. Kagak kayak zaman sekarang. Sampai Imam Nawawi ya. Jadi kita belajar tawadu tuh, sifat tawadu, sumber tawadunya Rasulullah. Cuman kita belajar dari ulama selain dari Rasulullah. Ya, dari guru-guru kita ke guru-gurunya lagi, sampai sumber tawadu itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu. Rasulullah itu sangat malu, dan Rasulullah itu adalah sosok orang yang memiliki banyak sifat tawadu. Itu berjanji dibacain ya, supaya kita juga bisa meniru dari akhlak Rasulullah tentang ketawaduan, sampai bergulir tawadu yang ada pada diri Rasulullah diamalkan oleh ulama. Imam Nawawi, Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi, dapat julukan Muhyiddin, penghidup agama. Tapi begitu beliau namanya disebut-sebut sebagai Muhyiddin, penghidup agama, beliau marah. Apa-apaan? Pada lebay lu ya. La aj'alu fi hillin, gua kagak halalin man laqabani bi Muhyiddin. Orang-orang yang nyebut nama aneh Muhyiddin, aneh nggak halalin. Satu saat dia aneh tuntut. Padahal mereka itu nyebut pujian kalimat itu buat Imam Nawawi sebagai bentuk ta'zim. Tapi Imam Nawawinya sendiri nggak mau. Begitulah ulama. Abu Muhammadin, kunyahnya Abu Muhammad.
Karena nama aslinya Abdullah. Abdullah kan babanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena namanya Abdullah, Abdullah itu biasanya Abdullah itu bapaknya Rasulullah. Jadi disebut Abu Muhammad. Abdullah ibnu Sa'din bin Abi Jamrata. Namanya Abdullah bin Sa'ad bin Abi Jamrah Al-Azdi, dari kabilah Azd. Kabilah Azd ini asalnya dari Yaman, ya, dari Yaman. Sukunya tuh turunannya Aus dan Khojroj, ya, yang akhirnya menetap di Madinah tuh. Itu namanya Azdi radhiyallahu anhu. Semoga Allah memberikan keridhaan kepada beliau. Alhamdulillahi. Setelah bismillah, pengarang kitab ini juga mengawali kitabnya dengan menyebut alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Ini alhamdulillah juga ngikutin Al-Quran. Dan Masya Allah, alhamdulillah ini ada 5 huruf. Alif, lam, ha, mim, dal. Alhamdu ada 5 huruf. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kebetulan ya, bukan, ketentuan Allah. Alhamdu itu 5 huruf. Dalam Al-Quran, kalau kita baca Al-Quran, seada-adanya surah yang depannya ada alhamdulillah, itu 5 surah. Yang pertama Al-Fatihah. Karena bismillah menurut ulama tetangga bukan ayat dari Fatihah. Walaupun Imam Syafi'i bilang bismillah ayat Fatihah. Ini yang pertama, surah yang diawali dengan alhamdulillah. Kalimat alhamdu adalah Al-Fatihah. Yang kedua adalah surah Al-An'am. Kita melihat Quran. Yang ketiga yang diawali dengan kalimat alhamdu nih Quran, ya, surah Saba. Yang keempat surah Al-Kahfi. Yang kelima surah Fatir. Jadi ada berapa? Ada 5 surah yang diawali dengan kata alhamdu. Al-Fatihah, Al-An'am, Al-Kahfi, Saba, sama Fatir. Itu 5 surah yang diawali dengan alhamdu. Dan juga ada 5 surah yang ditutup sama alhamdu. Ada berapa? Ada 5 surah yang ditutup sama alhamdu. Ayat terakhir ngomongin alhamdu dengan redaksi alhamdu. Ini bukan kebetulan. Emang udah Allah desain. Ada 5 surah juga yang Allah tutup dengan alhamdu. Yang pertama Al-Isra. Yang kedua An-Naml. Yang ketiga As-Saffat. Yang keempat Az-Zumar. Yang kelima Al-Jathiyah. Bayangin tuh. Jadi mukjizat Al-Quran dari berbagai macam aspek. Dari surahnya, dari ayat-ayatnya, dari angka-angkanya, dari kalimatnya, dari hurufnya, semua mengandung mukjizat. Makanya Al-Quran gak boleh dikorting walaupun sehuruf, ya enggak? Emang bacanya bismillah, bismillah baca 19 huruf, jangan dikorting. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Wah, hilang atuh. Rusak mukjizat Quran. Apa hurufnya atuh nggak boleh kurang. Bayangin tuh Quran. Ya. Jadi alhamdulillah ada 5 huruf. Ada 5
surah yang diawali dengan alhamdu, dan ada 5 surah yang diakhiri dengan alhamdu. Bukan kebetulan. Bayangin tuh mukjizat Al-Quran apa begitu. Makanya kitab yang lain nggak ada yang kayak Quran. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil khirati min khalqih. Alhamdu, segala puji bagi Allah, haqqa hamdi, sebenar-benar pujian untuknya. Haqqa hamdi, seyakin-yakin, sebenar-benar hakikat pujian untuknya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil khirati min khalqih wa ala sahabatis sadatil mukhtarina li suhbati wa ba'du. Tuh buat mukadimah MC tuh. Dapat itu 700.000 di amplopnya. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Segala puji bagi Allah, sebenar-benar hakikat pujian untuknya. Ya. Nggak ada satu nikmat yang kita nggak syukuri melainkan jadi bala. Jadi kalau kita dapat nikmat, ucapin alhamdulillah. Kalau kagak pengen jadi bala, alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Nggak ada satu nikmat yang kita nggak bisa syukurin melainkan nikmat itu bakal jadi musibah. Makanya ada sa'labah, ya enggak? Ini susah. Nggak ada orang yang paling susah di zaman Nabi tingkat kecamatan melainkan Sa'labah. Bayangin tingkat kecamatan. Kalau ada perlombaan orang susah, dia yang menang. Coba itu. Sa'labah tukang ibadah, biar kata susah, dikasih ujian mas susah. Apa yang terjadi? Ibadahnya makin rajin. Ibadahnya makin rajin. Kesusahan dia kagak nyebabin dia jauh dari yang namanya ibadah. Berhasil dia. Begitu dia minta didoain sama Nabi jadi orang kaya, kata Nabi, Sa'labah, sabar itu pahalanya gede banget. Lu dikasih susah, lu sabar, pahalanya gede banget lu. Nabi digerembengin mulu. Seminggu udah datang, besok udah datang lagi. Ya Rasulullah, kalau ente kan doanya makbul, doain aneh kalau jadi orang kaya. Aneh bakal ngabdi sama agama pakai harta aneh. Apa kagak bagus ya Rasulullah? Biasa omongan orang susah belum kaya. Lah anggap aja caleg belum jadi. Buset, di madrasah dah kata mau dikasih 200 juta. Iya. Jalanan dah kata mau diaspal. Begitu udah jadi aja buru-buru jalanan di aspal. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngelihat kasihan. Nabi doain, bukan sekedar Nabi doain, Nabi modalin dikasih kambing. Singkat cerita tuh Sa'labah jadi orang kaya. Begitu jadi orang kaya, lalai ibadah. Maren-maren belum azan udah ada di masjid. Ya enggak? Di masjid dia baca Quran. Di masjid dia tadarus. Lagi susah. Begitu jadi orang kaya, lama-lama sholat jamaah dia tinggal. Bahkan ditagih zakat zaman Nabi kagak mau. Lupa dia mau omongannya. Lupa. Lagi zaman belum punya duit, wah pengen nyumbang madrasah, masjid yang belum jadi-jadi, lu kayak aki-aki berobat jalan masih pada ditunjang pakai bambu madolken. Begitu dia punya duit habis gusuran, masjid, musola, madrasah kagak kelihatan. Wah, padahal dulu Nabi udah ngingetin, ya Sa'labah, lu sabar hidup. Emang lu susah baru ini, kan udah dari dulu.
Lu separuh bosen itu susah meluh. Apa kata Nabi? Nih kata mutiara Rasulullah. Ya enggak? Qalilun tuaddi syukrah katsir khairun min katsirin la tutiquhu. Qalilun tuaddi syukrah. Sedikit harta yang ente punya, tapi ente mampu mensyukurinya. Khairun min katsirin la tutiquhu. Itu lebih baik ketimbang ente punya banyak harta tapi ente nggak bisa syukuri. Bener yang dikata Nabi. Nah makanya nggak ada nikmat yang datang dalam hidup kita kalau kita nggak bisa syukurin, nikmat itu bakal jadi bala buat kita. Duitnya banyak, penyakit mulu. Duitnya banyak, utangnya banyakan lagi. La ilaha illallah. Enggak. Jadi jangan ngeluh mulu hidup. Jangan ngeluh mulu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Dan sholawat serta salam semoga tercurah kepada pemimpin kita, rupanya Muhammadin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-khirati, orang yang terpilih. Yang kata Nabi khiyar min khiyar, nasab-nasab Nabi itu ke atas orang-orang pilihan, namanya khirah ya, min khalqi. Beliau itu merupakan pilihan dari seadanya makhluk, bangsa manusianya, bangsa jinnya, bangsa malaikatnya. Rasulullah adalah orang yang terpilih dari kelompok-kelompok orang yang mulia ya. Jadi ijma' ahlus sunnah wal jamaah mengatakan makhluk Allah yang paling mulia secara mutlak, bangsa manusia, jin, malaikatnya adalah Rasulullah. Sehingga Al-Imam Ibrahim Al-Laqani radhiyallahu an mengatakan dalam Jauharatut Tauhid, wa abdulul khalqi 'alal itlaqi nabiyuna pamil'ani syiqaqi. Makhluk yang paling utama secara mutlak keseluruhan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famil anisyiqaqi ya, maka jauhilah dirimu daripada perbedaan pendapat. Karena Al-Imam Zamakhsyari menyatakan bahwa makhluk yang paling mulia adalah malaikat Jibril ya, tapi ditolak oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa yang paling mulia seadanya makhluk yang tercipta adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sholawat ini dia punya keutamaan menjadi al-allamatul fadilah bainas sa'ada was saqawah. Sholawat ini menjadi tanda yang memiliki keutamaan orang itu pada kelompok orang yang apes ataupun orang yang bahagia adalah dengan sholawat. Orang yang senantiasa bersolawat itu tanda dia bakal di hari kiamat jadi orang yang bahagia. Jadi manusia ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu dari air mani 40 hari lagi jadi segumpal darah, segumpal darah jadi segumpal daging dibalut tulang belulang dengan daging, ditiupin ruh, bahkan ditetepin ya gak, amsyaqiyun sa'idun amsaqiyun, ini orang bakal masuk neraka apa bahasa masuk surga udah dicatat oleh Allah. Nah sekarang tanda orang itu ini bakal jadi orang apes yang bakal masuk neraka, atau dia bakal jadi tanda, atau dia bakal jadi orang yang sa'id, orang yang beruntung, orang yang bahagia, tandanya apa? Kata ulama, tandanya itu adalah dengan sholawat.
As-salawatu 'alan nabi al-allamatul fadila baina sa'ada wa syaqawah. Tanda orang itu digolongin sa'adah, dia bakal masuk surga, orang itu selama hidupnya bersolawat. Tanda orang itu syaqawah, bakal masuk neraka, orang itu jauh sama solawat. Lalu di ulama ditanya, dari mana tandanya? Katanya ulama, tandanya ayat Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Lihat nih ayat ini, surah Al-Ahzab ayat 55. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, beserta para malaikatnya, yusalluna, gaweannya bersolawat kepada Rasulullah. Ya, ayat ini menyebutkan tentang yang dikerjain Allah dan malaikat, sebuah aktivitas yang dilakukan oleh Allah dan malaikat. Ya ayyuhalladzina amanu, ada ma'iyah, kebersamaan. Siapa yang ngerjain perbuatan Allah dan juga perbuatan malaikat, dia bakal ditarik ma'iyah min su'ada'id darain, orang-orang yang bakal gembira di dunia dan di akhirat. In kunta tuwazibu sholata 'alan nabi fa innaka min su'ada'id darain. Kalau ente bersenantiasa selalu muwazabah, menjadikan sholawat itu sebagai wiridan harian, maka engkau adalah bagian orang-orang yang su'ada, orang-orang yang gembira di yaumil qiyamah. Fal asqiya muhalun an yashtariku ma'allah. Karena orang-orang yang apes mustahil mereka bersama Allah dan para malaikat. Jadi orang yang ngerjain sholawat, dia ada semacam ma'iyah, kebersamaan bersama Allah dan para malaikat. Orang-orang yang bakal apes di hari kiamat adalah orang-orang yang mustahil berada bersama Allah dan para malaikat. Kalau kita banyak baca sholawat, maka sholawat inilah yang memindahkan kondisi seseorang dari sakowah, apes, menuju sa'adah. Ya, makanya ada orang yang disebut sa'id, ada orang yang disebut as'ad. Sa'id, su'ada, orang-orang yang rutin baca sholawat sehari 1000, pagi sore 1000, itu namanya orang yang rutin baca sholawat. Al-Imam Abu Talib Al-Makki ditanya, orang itu minimal baca sholawat sehari berapa? Kata Imam Abu Talib Al-Makki, minimal 300 pagi, 300 sore. Itu orang yang disebut minimal, yang dikatakan muwazabah, orang yang selalu bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Abu Talib Al-Makki dalam kitab yang namanya Qutul Qulub, wah, kitab yang jadi referensi, salah satu referensi utama Imam Al-Ghazali menuliskan kitab Ihya Ulumuddin. Selain kitab Al-Imam Ibnu Abid Dunya, kalau dalam urusan hadis, Imam Ghazali nulis Ihya banyak mengutip tulisan Al-Imam Ibnu Abid Dunya. Kalau dalam amalan-amalan, Imam Ghazali banyak nyangkok dari kitab yang namanya Qutul Qulub. Judulnya aja Qutul Qulub, nutrisi hati. Itu segala amalan-amalan ulama-ulama zaman dulu, itu muaranya di situ dikumpulin. Kelas sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan generasi setelahnya sampai Al-Imam Abu Talib Al-Makki dikumpulin dalam kitab namanya Qutul Qulub. Al-Imam Abu Talib Al-Makki. Kata Imam Abu Talib Al-Makki, ente disebut orang yang sering baca salawat,
pagi 300, sore 300. Ya bagaimana mau disebut sering sholawat, disuruh 50 aja kebanyakan. Ustaz lah kalau 50 mah tekor, busut kurang. Ya enggak? Itu orang yang disebut muwazabah. Orang yang rutin minimal 300. Si Said, orang yang bahagia, itu orang yang jadiin wiridan hariannya sholawat. Pagi sholawat, siang sholawat, malam sholawat. Itu komunitas Said. Ada lagi yang lebih tinggi, namanya As'ad. Orang yang paling bahagia, yaitu orang yang kana ta'amuhu wa syarabuhu wa hawa'uhu as-salatu ala nabi. Orang di mana makannya, orang di mana minumnya, orang di mana napas yang keluar, detak jantung yang berbunyi, dia kagak pernah meninggalkan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Allah lagi menyebutkan ma'iyatullah. Allah itu bersama para malaikat. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman, kalau ente pengen bersama ma'iyatullah, kalau ente pengen Allah bersama engkau, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Bersolawatlah engkau kepada Rasulullah, ucapin salamlah engkau kepada Rasulullah. Sehingga kesimpulannya, solawat itu adalah al-alamatul fadilah baina sa'ada wa syaqawah. Tanda yang paling zahir, orang itu di dunia sampai akhirat jadi orang yang sa'adah, dia banyak baca solawat. Dia banyak baca solawat. Ya, lagi makan cilok, ya, makan bakso, dia belum telen kalau solawatnya belum 33. Ini kagak, pangsit masih panas, langsung habis. Ya haula wala quwata illa billah. Itu bibir peseng. Oh, jadi selain alhamdulillah juga dilanjutkan sholawat. Kenapa? Kan begitu pertanyaannya. Pertama ngomongin bismillah, yang kedua ngomongin nikmat alhamdulillah. Selanjutnya sebesar-besarnya nikmat adalah Rasulullah. Nikmat yang paling besar Rasulullah. Makanya jangan dipisahin antara alhamdulillah sama sholawat. Ya, semua yang kita rasakan fasilitas nikmat dari Allah Ta'ala, ya, di antara nikmat-nikmat Allah yang besar, yang paling besar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setiap alhamdulillah kita menyebut, ingat ada niat nikmat Allah, kita juga menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala sahabati, dan kepada para sahabat as-sadati, yang merupakan pemimpin, al-mukhtarina, yang terpilih, li suhbatihi, untuk bergaul bersama Rasulullah, untuk ngabdi, untuk bersahabat, berjuang bersama Rasulullah. Itu orang pilihan. Makanya nggak ada makom tertinggi setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melainkan dia itu adalah sahabat. Mau wali yang kayak mana, pangkatnya nggak bisa ngelewatin makom sahabat. Ya, ada sahabat yang kalau kita dengar cerita-ceritanya lucu banget. Ini ada sahabat tengari-ngari bulan puasa ada jimat. Jangan ente kata bodoh. Segitunya sahabat, sepandir-pandirnya yang mungkin kita kata gitu, padahal nauzubillah nggak boleh kita kata gitu. Makom dia itu, makom sahabat itu nggak ada yang ngalahin. Karena apa? Karena mereka ini bersuhbah, ketemu langsung, berjuang langsung bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau wali yang mana aja di bawah telapak kaki sahabat. Mau wali yang mana aja.
biar kata sahabat biasa-biasa aja. Yang dikata jilpun, itu jilpun sahabat yang biasa-biasa aja. Begitu dia masuk Islam, nggak lama mati. Segitu doang tuh, karena dia ngelihat Nabi, karena dia langsung iman sama Nabi, derajatnya wali mana aja nggak ada yang bisa ngelewatin dia, pangkatnya. Padahal disebut jilpun, ajlab. Laksana film nih, ya enggak, film Brahma Kumbara ini jadi figuran, gerayak-geroyok mati perang. Itu makomnya nggak ada yang ngalahin. Jadi jangan pernah ente nyepelein cerita-cerita yang aneh-aneh. Mungkin menurut ente ini sahabat goblok banget, wah nauzubillah ente ngomong gitu. Iya nggak boleh gitu. Walaupun sebegitunya pangkat dia nggak ada yang ngalahin, wali mana aja nggak ada yang sanggup. Nah makanya Al-Imam Junaid Al-Baghdadi mengatakan dalam sebuah makalah, jilpun minas sahaba abdalu min sab'ina Junaid. Dalam kitab As-Sa'adatul Abadiyah ada ungkapan dari Al-Imam Junaid Al-Baghdadi yang dapat julukan Sayyidut Taifah. Di zaman beliau nggak ada aliran tasawuf yang sahih yang melandaskan amalianya dengan Al-Quran dan Sunnah, melainkan Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Jadi pemimpin wali di zaman itu Imam Junaid Al-Baghdadi. Jauh tabi'ut tabi'in. Dia punya omongan jilpun minas sahaba, kelas yang paling rendah di kalangan sahabat yang gak pernah ngikut jihad atau bagaimana, ketemu Nabi gak lama meninggal, itu lebih utama daripada 70 wali yang namanya Junaid. Dalam riwayat 100 wali yang namanya Junaid. Bayangin loh, ya enggak. Makanya ada sholawat namanya sholawat Badar, sholawat yang dikarang oleh ulama Nusantara bertawasul dengan sahabat-sahabat yang pernah ikut dalam perang Badar. Ya, ada sahabat-sahabat yang ikut perang Badar, ada sahabat-sahabat yang ikut perang Uhud. Tuh ada nama-namanya tuh. Kalau kita beli Quran zaman dulu yang cetakan tahun 60, itu masih ada tuh di belakang. Selain lembar tajwid, karena ada tajwidnya Quran zaman dulu, yang gede-gede itu yang ada gambar lidahnya. Iya. Nah, itu yang duluan lagi ada catatan nama-nama sahabat yang ikut perang Badar, data list sahabat yang ikut perang Uhud. Ya. Ada kitab namanya apa? Al-Imam Barzanji nyebutin sahabat Badar sama sahabat Uhud. Nama kitabnya apa? Jaliyatul Qadar. Jaliyatul Qadar, ente pengen tahu nama sahabat yang ikut perang Badar sama perang Uhud, disebutin semuanya dalam nazom yang dinamain Jaliyatul Qadar. Ya, siapa yang baca itu, dia belum kawin, nggak lama bakal kawin. Dia punya utang, dia niatin baca itu, utangnya rapi. Ya, enggak. Dia belum punya anak, dia baca nazam itu, nama-nama sahabat loh. Sahabat Badar dan sahabat Uhud. Dia bakal punya anak. Yang penyakit belum baik, ampek, bengek, semuanya kumpul. Dia baca itu. Namanya Jaliyatul Qadar. Ente lihat di YouTube, ente ketik Jaliyatul Qadar, itu ada nazamnya. Ya. Nazamnya dikarang oleh Al-Imam Al-Barzanji. Kalau Quran zaman dulu kita nggak bisa nemu, belakangan Abu Yadimyati Cidahu, Banten, beliau mengumpulkan nazam sahabat-sahabat Badar saja. Ya. Sahabat Badar dinazamin sama beliau. Dia punya kitab tentang sahabat Badar. Ulama kita tuh wali. Ini Al-Imam Al-Barzanji ngumpulin sahabat Badar, sahabat Uhud dalam kitab yang namanya Jaliyatul Qadar. Nama-nama sahabat Uhud dan sahabat Badar. Ya, dilihat itu nanti. Akhirnya kitab itu dicetak ulang, dibikinin ta'liqat oleh As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki radhiyallahu anhu. Ya, beliau yang
kemudian mempopulerkan. Tadinya orang jarang tahu, kiai-kiai kita jarang tahu. Begitu dicetak oleh Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, jadi pada tahu ya, tentang nazam yang namanya Jaliyatul Qadar. Jaliyatul Qadar. Jadi sahabat tingginya itu, dia dapat makom yang tinggi karena apa? Lisuhbatihi, karena imannya langsung menabi ya, langsung menabi. Wa ba'du, dan adapun setelah itu wallahu a'lam bissawab. Dikit-dikit aja lu pada ngantuk.